Sama. NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung nih. Jadi NII itu dulu pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup. Sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9 itu yang sekarang menjadi Al Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu, tapi sesudah kalau apa kira-kira kalau pakai sholawatnya orang NU itu mengadu NII dengan NII itu sama dengan sholawat asgil itu. Wa asgilidz dzalimin bidzalimin. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, saudara, kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri, menampilkan sosok Al Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balik ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII. Nah, oleh sebab itu kalau saudara bertanya kepada saya, mau diapakan Al Zaitun itu? Ada yang mengatakan, Pak, dibubarkan saja Pak itu. Itu berbahaya. Saudara, sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah membubarkan pesantren. Dan saya berpikir kita jangan membuat presiden untuk membubarkan pesantren. Pesantren ngerugi yang melahirkan banyak teroris, mulai dari Abu Bakar Ba'asyir dan cabang-cabangnya itulah, taruhlah disebut dihukum karena undang-undang terorisnya. Pesantrennya tidak dibubarkan. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren nanti jadi presiden, suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara dengan beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Oleh sebab itu kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus gimana? Panji Gumilangnya itu, saudara, Panji Gumilangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Pesantren nanti kita bina, karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu yang kita tindak. Apa yang kita tindak? Kalau yang dari pemerintah nih, yang dari pemerintah itu kita laporan tindak pidana saja. Kalau majelis ulama itu melaporkan penistaan agama, itu bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang secara diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.